cinta, harmoni, keindahan. Ini motonya. Jadi aliran sufi beliau mengambil ini. Jadi beliau ini kalau dari sisi torekot, beliau ini ada di 4 torekot sekaligus. Jadi beliau ini masuk baiat di torekot Sistiyah, kemudian Qadiriyah, kemudian Naksabandiyah, kemudian Suhrawardiyah. Nanti di barat mendirikan torekot sendiri yang itu punya slogan cinta, harmoni, dan keindahan. Jadi 3 hal itu yang jadi kuncinya. Ini semacam keywordnya orang hidup. Hidup itu, kita kan ingin hidup ini indah. Untuk bisa hidup itu indah, dia perlu harmoni. Untuk bisa hidup ini harmoni, harus kita jalani prosesnya dengan landasan cinta. Jadi ketika dasar tindakan itu cinta, nanti yang lahir harmoni. Biasanya kalau sudah harmoni itu indah. Kalian boleh nyari contoh apa saja. Yang harmonis-harmonis kan indah. Persahabatan yang harmonis, pernikahan yang harmonis, belajar yang harmonis. Apa-apa kalau harmonis itu indah. Kalau saya Hussein Nasr kemarin prinsipnya prinsip equilibrium. Equilibrium itu seimbang. Orang itu yang seimbang hidupnya harmonis itu kan indah. Ya dunia ya akhirat. Ya lahir ya batin, itu kan kelihatannya indah. Lahirnya ya cukup, batinnya juga cukup. Tidak berlebihan. Batin saja tidak ada lahirnya, kurang indah. Lahir saja tidak ada nilai batinnya juga kurang indah. Yang indah itu imbang. Jadi ya dunia ya akhirat. Ya ada main-mainnya, ada seriusnya. Ada ketawa-ketawanya, ada seriusnya, kadang-kadang nangis-nangis juga, tidak apa-apa. Hidup itu memang begitu, itu namanya imbang, indah. Kalau ketawa terus, tidak indah. Mulai pagi sampai isya, aku guyon terus, kurang indah. Serius terus juga tidak indah. Nah, yang enak itu, kamu paham benar kapan harus serius, kapan harus tertawa, kapan harus istirahat, kapan harus kerja, itu indah. Belajar terus juga tidak indah. Santai terus apalagi. Nah, untuk melahirkan harmoni jalannya apa? Cinta. Kenapa tadi kamu jangan ketawa terus, jangan kerja terus, tapi juga istirahat, tapi juga serius? Karena kamu mencintai hidupmu. Kalau kerja terus, kamu tidak cinta sama dirimu, sama lingkunganmu juga. Kalau ketawa terus, sebenarnya isyarat juga begitu. Orang cinta itu selalu memberi yang terbaik pada yang dicintai. Jadi 3 kata ini oleh Hazrat Inayat Khan dijadikan motonya. Boleh kalian tiru ya, nanti kalau ditanya orang motonya apa? Cinta, harmoni, keindahan. Nah, jadi kalau kita hidup penuh cinta, maka harmoni akan lahir. Kalau harmoni sudah lahir, maka yang terlihat adalah indah. Makanya nanti di torekotnya Hazrat Inayat Khan 3 hal ini jadi kuncinya. Oke, terus. Nah, ini kita mulai masuk ya ke dimensi mistik musik dan bunyi. Kenapa harus sampai ke level musik? Katanya Hazrat Inayat Khan, apa yang tidak bisa disampaikan oleh ilmu pengetahuan, seni dapat mencoba menjelaskan. Apa yang tidak tersampaikan oleh seni,
keras disuarakan oleh puisi. Namun saat puisi tak mampu menjelaskan kata, musik mampu mengekspresikan makna. Siapapun yang memahami misteri getaran, ia tahu segala hal. Nah, ini pintu gerbangnya nanti di sini. Ilmu kita sebagian besar itu ilmu buku, ilmu pengetahuan. Keterbatasannya ilmu pengetahuan, kalau pakai istilahnya orang barat, itu positivistik. Dia hanya bisa menjelaskan yang bisa dijangkau oleh akal, yang bisa diserap oleh panca indera. Di luar itu tidak bisa. Maka banyak hal tidak bisa dijangkau oleh ilmu. Jalannya pakai apa? Seni. Kalian misalnya apa? Kalau dimensi rasa misalnya, ilmu itu kan susah menjelaskan rasa. Benciku padamu, sayangku padamu, rasa, ini kan rasa, itu kan susah dijelaskan dengan sains. Cintamu sedalam apa sih? Itu kan kamu menjelaskannya ya cintaku seperti samudra, yang kan itu kan susah ya menjelaskannya. Tapi pakai bahasa seni bisa dilukiskan, bisa digambarkan, diilustrasikan. Kalau seni tidak bisa, puisi biasanya. Puisi itu kan pakai bahasa simbolik. Kalau puisi juga tidak bisa, ada musik. Musik itu bisa langsung menyentuh jiwamu, menanamkan makna. Katanya Hasrat Inayat Khan, musik bisa mengekspresikan makna, bisa menyentuh jiwamu. Jadi kalau kamu menjelaskan susah, cari nada, cari irama yang cocok untuk menyampaikan. Musik itu kan kalau musiknya ceria kamu bisa ikut senang, kalau musiknya syahdu mendayu-dayu kamu bisa ikut baper, kalau musiknya sedih kamu bisa ikut nangis. Itu kelebihannya musik. Kadang musik itu syairnya bunyinya apa, peduli amat. Tapi musik ini ada nuansa rasanya, mungkin dari pengalamanmu, dari kesanmu, dari macam-macam. Nah, jadi lapisan paling luar mungkin ilmu bisa menjelaskan. Agak ke dalam sedikit ilmu susah. Karena seni butuh membantu. Kadang-kadang seni, mungkin maksudnya seni lukis, seni pertunjukan, susah juga menjelaskan. Terus pakai puisi. Puisi juga mungkin ada keterbatasan karena dia masih butuh kungkungan kata-kata. Maka yang paling tinggi adalah musik. Jadi musik bisa mengekspresikan makna. Ada lagi rahasianya lebih dalam dari musik, apa? Getaran, vibrasi. Barang siapa menguasai ilmu tentang getaran, ilmu tentang vibrasi, dia tahu segala hal. Nanti dijelaskan di belakang apa yang dimaksud vibrasi atau getaran. Makanya judulnya Dimensi Mistik, Musik, dan Bunyi. Oke, ini malam ini temanya agak dalam. Ya, latihan tidak apa-apa ya, berpikir wilayah-wilayah yang selama ini mungkin tidak terlalu serius kita jangkau. Ngertinya kalau agama ya urusannya dalil sama ceramah. Tapi sekarang ada musik, itu kan tidak nyampe di kita. Tapi ternyata bisa, ternyata dakwah itu lewat jalur musik. Penyucian diri lewat jalur musik. Oke, ini asumsi besar pertama. Kenapa harus musik? Jadi musik adalah miniatur keseluruhan keharmonisan alam semesta. Karena keharmonisan alam semesta adalah musik itu sendiri. Jadi, alam ini ada iramanya, ada ritmenya. Ritme itu kan bahan dasar dari musik. Makanya ketika ritmenya bagus, terjaga, harmonis, ya dia harmonis, bagus. Tapi begitu ritmenya kacau, mungkin kita manusia yang mengacaukan, ya dia jadi kacau. Jadi pahamilah
alam semesta ini seperti 2 minggu yang lalu di Zaid Hussein Nasr, seperti konser musik besar yang manusia ada di dalamnya. Jadi kalau konser musik itu kan kita bareng-bareng ini seperti simfoni besar. Kalau ada salah satu saja dari komponen simfoni ini rusak ritmenya, yang lain akan terpengaruh. Kok manusianya rusak, tawuran, terus panas-panasan, gegeran terus, ya nanti ritme alam juga akan terpengaruh. Kenapa? Kita ini simfoni besar, kita kerja bareng-bareng. Jadi alam dan harmoninya itu sebenarnya kayak ritme-ritme musik. Kalau dia harmoni, nanti dia enak, semuanya juga jadi enak. Tapi begitu ada salah satu komponen yang rusak, ya nanti kita juga ikut rusak. Makanya kadang-kadang kan ada, kalau di cerita-cerita itu, ketika bulan purnama sedang puncak-puncaknya, nanti emosinya manusia juga ikut terpengaruh. Kemudian kalau manusianya angkara murka, alam juga ikut terpengaruh dan seterusnya. Kenapa? Karena harmoni satu komponen akan mempengaruhi banyak komponen yang lain. Jangan dikira salahmu yang kecil itu, alah Pak, saya ini kan apa sih Pak? Enggak, kamu juga bagian dari alam semesta. Kita ini mikrokosmos di tengah harmoni alam semesta. Di kalimat selanjutnya disebut, dan manusia adalah miniatur alam semesta. Dia harus menunjukkan keharmonisan yang sama. Musikmu juga harus selaras dengan musiknya alam. Bahkan dalam dirimu sampai detail paling kecil, itu kan ritme musik. Detak jantungmu, denyut nadimu, ya kan? Irama hatimu. Di dalamnya ada vibrasi, ada ritme, ada nada. Kadang-kadang kamu tahu dirimu sakit apa enggak kan dicek nadimu, dicek detak jantungmu, harmonis apa enggak. Jadi musik dan harmoni itu jadi penciri alam semesta termasuk manusia. Kalau dia harmonis, selaras, yang lain juga akan terpengaruh harmonis dan selaras. Jadi jangan dikira kalau kamu sedang melakukan kesalahan-kesalahan kecil itu berhenti di kamu. Ada efeknya. Makanya Al-Quran itu kan bilang فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kejelekan sekecil apapun akan engkau lihat efeknya. Dan kebaikan sekecil apapun juga akan engkau lihat juga efeknya. Jadi hati-hati dengan pengacauan harmoni. Kok hidup ini rasanya sekarang berat, rasanya sekarang kacau, rasanya sekarang kapan ya tentram, kapan damainya? Oh, itu harus bareng-bareng. Kalau masih ada komponen-komponen yang tidak harmonis, pasti akan berpengaruh ke kita. Jadi tidak boleh cuek, katanya Krishna tadi di depan, jangan diam. Kalau kekacauan itu kamu diamkan, akan kacau semuanya. Karena harmoni jadi prasyarat dasar dari kehidupan alam semesta. Jadi ketika dulu Nabi Adam oleh Allah dijadikan khalifah di bumi, itu kan kayak khalifah itu kan dia sudah punya kekuasaan. Di alam semesta sudah diatur, sudah ditata oleh Allah sedemikian rupa. Adam tinggal menjaga dan melestarikan saja. Nah, tinggal menjaga harmoninya, jangan sampai kacau. Sebenarnya tinggal itu. Makanya Adam sudah dibekali oleh Allah dengan nama-namanya, dengan ilmu-ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Untuk bisa apa? Menjaga harmoni sebenarnya. Oke, kehadiran manusia dengan akal budi kreativitasnya untuk ini, menjaga harmoni alam. Kalau istilahnya orang Jawa, memayu hayuning bawono.
Oke, jadi dasarnya hidup berarti kalau di filsafatnya Hazrat Inayat Khan adalah harmoni. Dan harmoni itu persis kayak musik. Musik itu kalau paduan suara, semuanya suaranya bagus, ada satu saja yang fales. Itu rasanya kesimpulannya paduan suara itu fales kan. Tidak dipilih-pilih terus, enggak, yang fales yang itu, yang ini kan enggak. Paduan suara itu kan dinilai semuanya, bukan cuma satu orang. Nah, hidup kita juga begitu. Kalau satu orang fales, sebenarnya yang rusak semuanya, enggak cuma satu. Nah, itulah musik dan harmoni.